Siapa yang mau investasi di tengah hutan, Mas? Siapa wisatawan mana yang mau datang ke sana? Ya kan? Bisnis properti mana yang mau datang ke sana? Perusahaan multinasional corporation mana Dasar yang mau mulut pembenci. bikin headquarter di IKN? Yes. Apalagi judulnya itu perpindahan ibu kota negara. Benar-benar sangat tidak layak Yes. buat perusahaan atau investor besar untuk masuk ke IKN. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Salut sama Pak Bang Harto Fahri ya. sempat membebaskan lahan di Jonggol untuk ibu kota. Enggak jadi. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, grek, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Betul. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Ya. Justru dia lagi meletakkan sesuatu Mantap. yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah, salut angkat topi buat Bang Fahri Hamzah yang saat ini sudah berpikir waras ya. Hal itu karena Pak Fahri Hamzah ini akhir-akhir ini sering berdiskusi dengan Pak Jokowi gitu. Akhirnya Pak Fahri Hamzah tahu ini loh yang Pak Jokowi ingin lakukan untuk rakyat. Sesuatu hal ini loh, kebijakan ini loh yang dibuat Pak Jokowi untuk rakyat itu gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya. Kita reaction bersama-sama video berikut ini. Mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita Bukan itu yang sekarang ada dari di sana. kolonial. Karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu kalau saya di DKI sekarang ini saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Tingkat kotanya ya. Tingkat itu kota. ya, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu Supaya bekerja kalau nggak sama dengan ditunjuk ya pemerintah dipilih oleh pusat. DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Setuju. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini. 70% uang beredar ada di sini. 100% diplomat Kemarin dan aja tamu Anies negara berseberangan tibanya di kok. sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini Nah. ngomongin siapa sih Sultan? Ya siapapun nanti bukan ya, yang dan kemarin. yang lalu ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, Oke. itu harus dikoreksi. Kan saya dipilih rakyat katanya. Nah itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Betul. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka Gubernur rasa presiden. melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota Itu yang sudah wacana dicanangkan apa? oleh Pak Jokowi ini. Menurut saya itu harus kita amankan lah.
dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Mahaputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya Penuh keharusan saya dulu Pak Jokowi. nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Walaupun Novanto. waktu itu tetap jadi Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. apa sebabnya? Nah itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu, waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Yang sanggup realisasikan Pak Jokowi. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru.